Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah pada hari ini Pak Adi akan memberikan yaitu materi pembelajaran di mata pelajaran ASJ, Administrasi Sistem Jaringan. Kita menggunakan daring pembelajaran kita, di mana Pak Adi akan membahas yaitu web server. Sebelumnya kita membahas DNS, domain name server, atau juga bisa dikatakan domain name system, ya. Walaupun kemarin ada beberapa kelas yang kita mencoba ada DNS tapi belum bisa. Oke, nggak usah dipikirin dulu di DNS-nya. Sekarang kita akan beralih yaitu ke web server. Tentu saja ini adalah guru pengampu kalian, ya, masih Pak Adi, di mana kita akan membahas ya melalui internet dengan menggunakan saluran Google Classroom, dan video ini tentu saja yang Pak Adi upload di YouTube, ya. Dan tentu saja nanti ada beberapa materi-materi yang Pak Adi akan berikan pada kalian, ya. Dan slide ini pun juga nanti akan Pak Adi taruh di Google Classroom. Oke, tentu saja memang pembelajaran daring ini ya tentu saja ada kekurangannya, di mana Pak Adi tidak begitu langsung menangani permasalahan-permasalahan yang nanti akan dihadapi, ya. Tapi mudah-mudahan ya praktek yang nanti Pak Adi akan berikan itu bisa dipahami dan dikuasai. Dan agenda pembelajaran kita ini tentu saja adalah pengantar web server, ya. Seperti di kelas, ya, Pak Adi akan memberikan pengantar dulu hasil materi tersebut yang nanti akan dieksplor, akan digali oleh kelompok yang memang yang sudah dibagi-bagikan, ya. Nah, kemudian nanti setelah pengantar web server ini nanti Pak Adi akan berikan yaitu praktek web server menggunakan HTTP. Nah, web server ini ya ada dua, HTTP dan HTTPS, ya. Dan kali ini kita akan mempraktekkan HTTP terlebih dahulu. Apa itu web server? Ya, web server melakukan berkas yang diminta oleh user melalui protokol komunikasi tertentu, ya. Ini melaluinya ada dua, ya. Jadi si user itu merequest, ya, yang nanti akan dibahas di cara kerja. Merequest dengan contoh yaitu halaman HTML, Hypertext Markup Language, ya, yang tentu saja nanti akan diperiksa oleh web server apakah ada atau tidak, gitu. Dan tentu saja menyediakan ya beberapa layanan web. Nah, di sini ada penemu www, ya, World Wide Web, ya, yaitu Tim Berners-Lee, yang tentu saja memang yang dikenal adalah kalau tidak adanya Tim Berners-Lee, tentu saja www ini ya tidak bisa go public. Oleh karena itu sangat penting ya www ini ada, gitu. Yang Tim Berners-Lee ini tentu saja bukan www saja, tapi dia ada beberapa, yaitu HTTP,
HTML, video, web browser, web server, dan web page. Ya, jadi kenapa Pak Adi tampilkan ini ya, karena memang web server itu juga ditemui oleh tim Berners-Lee ya awalnya, dan tentu saja tim Berners-Lee ini dia direktur World Web Consortium ya, www.w3.org ya, itu adalah situsnya. Nah, arsitektur aplikasi web tentu saja dimulai dari browser ya, si kliennya ya, merequest ya dari jenis beberapa browser, bisa IE, Internet Explorer, bisa Netscape, bisa Google Chrome, ya, Mozilla Firefox, dan sebagainya. Dan itu nanti diteruskan ya ke web server. Di web server ada Apache, ada IIS, Itami, dan sebagainya. Ya. Kemudian ada yaitu bahasa pemrograman ya, yang kita bisa gunakan ASP, JSP, PHP, dan sebagainya. Dan tentu saja kita menggunakan yaitu basis data untuk penampung data-data ya, yang itu nanti akan dikembalikan lagi ya, ke si klien, karena klien yang request. Dan cara kerja web server di sini tadi membahas yaitu web statiknya ya, dimana browser ya, si klien ini dia meminta ya sesuatu HTML melalui sebuah protokol yang namanya adalah HTTP, Hypertext Transfer Protocol ya. Nah, kita ini membahas HTTP ya. Tentu saja yang lebih nanti canggih di sisi secure atau keamanan adalah HTTPS. Kemudian permintaan itu diterima oleh web server ya, direspon ketika memang ada si HTML itu yang diberikan diberikan menggunakan kode HTML melalui HTTP dan diterima oleh klien. Dan jika tidak ada, maka web server akan memberikan pesan yaitu not found, error 404 ya. Ini mungkin sudah pernah Pak Adi bahas ya di kelas. Oke, itu adalah cara kerja web server ya. Nah, pokok bahasan tugas presentasi kelompok ya, ini adalah rule-nya yang bisa saja nanti yang bisa dikembangkan ya ke kelompok ya, dimana satu pengertian web server, dua fungsi web server, tiga perbedaan HTTP dengan HTTPS, empat cara kerja HTTP dan cara kerja HTTPS, 5 keuntungan HTTP dan keuntungan HTTPS, 6 SSL pada HTTPS. Nah, itu adalah pokok bahasan ya, yang dibuatkan di presentasi, tetap buat poinnya dan buat makalahnya. Kemudian buat tugas praktek kelompok ya, dimana satu buat tutorial web server HTTP dalam bentuk PDF ya, dokumennya ya, silakan nanti di screenshot ya, kemudian dijelaskan. Kemudian yang kedua, gunakanlah video yang upload di YouTube, linknya letakkan di tutorial PDF ya. Tentu saja ini perwakilan ya, nanti memberikannya, tapi tetap ditaruh di Google Classroom. Dan bentuk nama filenya ya, file name-nya, nama file adalah contoh 11.1 underscore web server http underscore kelompok 1 ya, itu contohnya. Dan ini untuk semua kelas paling lambat hari Jumat 3 April 2020
jam 15.15. Kelompok yang tidak punya laptop ya biasanya di kelas, mohon usahakan yang membuat juga gitu. Ya. Oke, bukan ini sekian dan terima kasih kemudian selesai pembelajaran ini ya, tapi ini hanya slide-nya saja ya, di materi di pengantar ya, yang tentu saja kalian nanti akan Pak Adi upload ya, Pak Adi taruh dalam modul ini ya, setelah nanti dipelajari ya, tentu saja nanti ada kuis yang Pak Adi akan berikan gitu ya. Jadi ini dan nanti slide juga akan diberikan. Oke, sekarang kita akan memulai ya, biasa di VirtualBox ya, dan dilihat juga hati-hati ketika seterusnya ada kebut DVD binary 1 ya, ini dikosongkan ya, di FPT atau tidak adalah ya. Jadi gampang kita langsung masuk ya ke sini. Nah, ini sudah kita masuk ke root ya. Dan di web server ini tentu saja awal dulu kita menginstal itu memang sudah kita bintangi ya. Kita install sekalian web servernya. Jadi langsung kita masuk ke Apache itu ya, di ls, dan kita masuk ke directory ini ya, yaitu situs strip available. Oke, kita masuk ke situs available ls. Nah, di sini ada dua file ya. Nah, kita menggunakan yang ini ya, 000 strip default.conf. Nah, tetapi kita bikin backupnya dulu gitu ya. Kalau misalkan ada salah-salah kan enak ada backupnya gitu ya. Ini ada masternya gitu. Nah, caranya kita harus mengcopy ya dengan perintah cp spasi 000 strip default.conf spasi namanya ya, misalkan contoh adi.conf, dan memang di Debian 9 harus menggunakan .conf ya. Oke, enter, kemudian kita ls, dan di sini sudah ada ya kebentuk yaitu adi.conf. Nah, setelah kita sudah membentuk, apa lagi nih? Nah, itu kita membuka ya, membuka itu dengan perintah nano spasi adi.conf. Nah, ini oke, sebelum masuk ya, dia akan cek dulu misalkan ini IP kita adalah ini ya. Nah, memang sebelumnya kita harus tahu DNS-nya. Nah, ini ya DNS-nya tadi .com ya. Oke, kembali menggunakan mana atas keyboard ya, karena di .com. Nah, ini buka hostnya kita ganti jadi kelompok 8.com. Oke, kemudian kita buat server name kelompok 8.com.
alias Oke, nah kemudian dokumen root ini memang di var dulu di HTML ya. Nggak apa-apa kita pakai ini, pakai bahasa lagi nggak apa-apa, tapi tadi pakai ini ya. Var dan di HTML. Oke, kalau sudah Ctrl X, mau di buffer di enter, dan kemudian ls dulu ya. Nah di sini kita matikan dulu ini ya, manual strict default.conf perintah itu nano spasi manual strict default.conf. salah itu A2 set nano strict default. Nah ini yang benar ya, A2 set spasi nano strict default. Oke. Nah ini jangan di restart dulu si apa jatuhnya, kita aktifkan yaitu adi.conf ini ya, karena ini kan yang dipakai. Jadi kita ketik A2 n site ya, A2 n site spasi adi. Oke. Nah setelah ini kita bisa restart dengan cara ketik /etc/ ini titik d /apache to restart ya. Oke. Nah setelah itu kita masuk ke cd/var/ww. Oke, press ya. Nah di sini kita ada HTML di folder HTML, directory HTML. Kita masuk dengan ketik yaitu cd spasi /HTML ls. Nah di sini ada index.html ya. Jadi memang untuk awal itu dia memang bacanya index.html ya. Nah ini kita hapus saja ya, karena dia ada isinya ya. Tentu saja isinya nanti kita akan sederhanakan saja, itu rm ya, remove spasi index.html kemudian ls ya, nggak ada kan. Nah sekarang kita buat nano spasi index. Oke. Nah sekarang kita buat ya, ini sederhana saja, itu menggunakan tag HTML ya, kemudian head, kemudian title with web server, title head. Oke. Kemudian buat tag body ya, terus misalkan tulis misalkan SMK N2 Tangerang. Nah ini dipakai satu saja, ini ya, ini slash satu. Nah kemudian tadi tulis misalkan A2 kelompok 8 A2 ya. Kemudian misalkan tadi buat anggotanya misalkan
1 Andi, 2 Budi, 3 Chandra, 4 misalkan Chandra, dan terakhir kita tes misalkan tidak. Oke, masuk MPR dan kita tutup dulu dan HTML. Nah, setelah itu kita Ctrl X atau Y. Nah, kalau sudah, seharusnya memang kalau di Debian 8 itu bisa W3M spasi DNS ya. Tapi di sini nggak ada gitu ya, di Debian 9 ini. Nah, kita langsung saja di web browser. Nah, tentu saja bisa ya gunakan di sini juga bisa kita gunakan di HCP ya. Kita coba ya, terserah di HCP mau manual bisa ya, bisa nanti pakai yang manual, tapi ini saya pakai dulu di HCP. Oke. Kemudian panggil itu kelompok, tadi apa kelompok 8. Oke, nah ini hasilnya ya, sampaikan 2 ke Tangerang, kelompok 8, kemudian ada anggota-anggotanya ya, dan bisa menggunakan manual ya. Kita setting dulu di network, misalkan di sini ya, kita coba di sini, kita adaptor, kita ke 1 ya, jadi 1 kita tes. Nah, ini sama, kita misalkan use the following IP address, terus kita masukkan IP address-nya ya, tadi 5, misalnya 5.2. Ini kita buat IP address yang servernya ya, di Debian itu bisa juga buat use the following DNS server address yang di preferred DNS servernya spasi 1. Oke. Nah, misalkan tadi di browser lain ya, misalkan di browser lain misalkan saya panggil apa.com. Oke, kita yang lain Mozilla
ya bisa. Jadi manual jaraknya juga bisa, silakan dipilih gitu ya. Oke, kemudian nanti kalian buat ya bukan ini ya, jadi tambahan ya, bukan ini aja, bisa semua buat yaitu seperti ini ya, kuliah. Oke, kemudian 16 ya. Oke, silakan buat ya. Patternnya nggak usah, ini nggak usah ya. Kalau ini juga nggak ada juga nggak apa-apa ya. Buat ini ya, main website ya, silakan kapal atau mabot produk ya, tapi ini nggak berfungsi ya. Kan di sini buat artikel tentang web server, silakan di sini buat web server, ini ada filternya gitu ya. Kali ulangi ya, jadi buat seperti ini, jadi tidak usah ada patternnya, tidak usah ya, ada judul ininya, ada ininya, ini juga tidak ada ruang, tidak apa-apa. Yang buat di sini artikel mengenai web server, itu adalah tugas praktek web server kalian ya. Oke, demikian yang bisa beradvokasi ya. Semangat, nanti bisa bertanya di Google Classroom ya, atau perwakilan ya kelompok nanti bisa tanyakan di PA Pak Adi. Oke, pada akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.